Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat yang besar, nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang orang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melainkan hanya kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bisa senantiasa untuk terus mengupgrade diri kita, ya, menambah pemahaman kita terkait dengan urusan agamanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki berada di dalam kebaikan, maka orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala fahamkan terhadap agamanya. Itu sehingga bersyukur kembali lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk mempelajari agama Allah, khususnya dalam pembahasan fikih bersama guru kita semua, guru yang kita cintai, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala lindungi, yakni Ustadz Adam Haikal. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, kepada tabiin, hingga kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang terus berpegang teguh, ya, kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman-teman semua, masya Allah, agama kita ini sampai kepada kita semua bukan karena dibawa oleh aliran air sungai, ya, bukan juga dibawa oleh burung, bukan juga dibawa oleh hembusan angin, ya, melainkan agama kita ini dibawa oleh perjuangan, pengorbanan dari baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kegiatan kita pada malam hari ini menjadi salah satu ikhtiar kita, ya, untuk membuat Rasulullah itu senang, ya, masya Allah, ya, membuat Rasulullah itu bangga sama kita. Nah, ikhwafillah wa akhwati fillah, tanpa berlama-lama, ya, karena Ana ini di sini tugasnya hanya menjadi moderator, ya, jadi Ana menyampaikan sekali lagi untuk teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis, segera menyiapkan alat tulis, ya, dan menyiapkan kitabnya bagi yang sudah punya, karena kita pada malam hari ini insya Allah akan membahas terkait dengan bab tayamum, ya, terkait dengan sunnah dan juga rukunnya, seperti itu. Nah, baik, sama-sama kita buka kegiatan kajian kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat, Ana persilakan kepada Al-Ustaz Adam Haikal. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kefokusan itu sangat perlu, ya, di dalam segala hal, apalagi dalam ilmu. Dan ilmu itu banyak dan lebih diperlukan lagi fokus di dalam ilmu agama. Ya, di dalam mempelajari ilmu agama, fokus sangat diutamakan dan sangat diprioritaskan, karena ilmu agama ini ilmu yang sangat penting. Ilmu bukan hanya kita meyakini, akan tetapi agar cara dan metode ibadah yang kita perjuangkan dan kita lakukan, yaitu tanda penghambaan kita kepada Tuhan kita yang kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sah dan tidak benar melainkan lewat ilmu ini. Ya, maka dari itu perlu sekali, ya, di dalam ilmu ini kita fokus, ya, apalagi di dalam ilmu fikih dan ilmu yang lain juga dalam ilmu agama, apalagi di pembahasan ibadah seperti ini. Maka dari itu, walaupun seperti kajian seperti ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar, kita ada siaran ulang atau rekamannya, akan tetapi
fokus itu sangat perlu, dan di antara wasail atau sebab kita fokus yaitu kita hadir secara langsung, yaitu pada waktunya yang tepat. Kecuali mungkin kalau ada hajat atau ada keperluan, kesibukan, ya, walaupun memang kalau kita bisa fokus juga, ya akan tidak ketinggalan daripada faedah-faedahnya dan tidak ketinggalan daripada ilmunya, akan tetapi sangat membantu juga apabila kita merasakan bahwasanya ini adalah real, ini adalah benar, kita lagi bertalaki, bermuajahah langsung kepada guru kita dalam pembahasan agama atau pembahasan ilmu fikih ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan, coba kita review, kita ulang-ulang yang mana memang murajaah itu sangat perlu, ya, bukan dalam segi hafalan aja, tapi dari segi pelajaran. Jadi kita nyambung dengan pelajaran yang sekarang, yaitu kita sudah membahas tentang tayamum, masuk ke dalam bab tayamum, dan kita sudah jelaskan arti tayamum, ada sebab-sebab tayamum yang sebagian mengatakan 1 saja, mengatakan 3 saja, mengatakan ada 5, mengatakan ada 7 daripada sebab tayamum tersebut. Kemudian kita sudah membahas sedikit ya dengan tentang air, mencari air, hukumnya mencari air. Hukumnya mencari air, dan sudah ada bagian-bagian pembagian hukum-hukum tersebut, ya. Jadi kadang kita di tempat yang memang biasa ada air, kadang memang di tempat yang biasanya tidak ada air, kadang ada kemungkinan ada air atau setengah-setengah, dan itu semuanya kita sudah rincikan hukum-hukumnya. Maka dari itu, ya, kita perlu sangat fokus agar bisa memahami, kemudian baru kita rangkum dan kita rincikan apa yang dimaksud daripada pembagian hukum-hukum tersebut. Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Oke, Ana mau share screen sebentar. Baik, di sini bisa dilihat, ini kita play lagi dari yang kemarin, tapi ini adalah matannya. Ya. Kalau matan berarti sama persis dengan yang kitab-kitab yang kita punya, baik secara PDF atau secara waraki atau secara yang tercetak. Ini sama ya. Ini adalah yang kita bahas asbabut tayamum yang kemarin. Ini matannya. Kita sudah belajar asbabut tayamum, sebab tayamum ada 3. Yang pertama faqdul ma, ketiadaan air, yang kedua al-marad, sakit, yang ketiga ihtiyaj ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Jadi diperlukan untuk haus, untuk minumnya makhluk yang muhtaram, dan ghair muhtaram yang tidak terhormat ada 7. Ya, ada 6 di sini: al-khinzir, al-kalbul aqur, al-kafir, al-harbi, al-murtad, az-zani, al-muhsan, tarikus shalah. Ini kita udah bahas satu persatu. Sekarang kita masuk ke matan yang sekarang. Oke, bismillah. Syurutut tayamum. Kelihatan? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membahas di pertemuan sebelum-sebelumnya, mungkin ada sebagian baru masuk juga. Anda akan ulangi sedikit secara cepat. Apa sih perbedaan antara syarat dengan rukun atau fardu? Persamaannya keduanya sama-sama wajib. Dan persamaannya juga kedua-duanya, syarat itu dan fardunya itu juga harus terkumpul seluruhnya. Contohnya syaratnya wudu, harus seluruh syarat wudu ada baru wudunya sah. Contoh, dan rukunnya atau fardunya wudu, harus seluruh fardunya wudu dilaksanakan baru sah. Sama-sama harus dilaksanakan atau dilakukan seluruhnya tanpa terkecuali. Oke. Nah, sekarang perbedaannya apa syarat dengan rukun? Ada 2 perbedaan yang nyata. Yang pertama adalah syarat itu adalah keharusan yang harus dilakukan untuk terciptanya suatu hal itu, akan tetapi dia bagian luar daripada sesuatu tersebut. Jadi syarat adalah bagian luar. Adapun fardu itu adalah
yang wajib dilakukan, yang wajib diwujudkan, akan tapi termasuk bagian inti dan dalam daripada hal tersebut. Contohnya, syaratnya wudhu adalah menghadap kiblat di antara syaratnya wudhu. Berarti apa? Ini kan menghadap kiblat bukan termasuk daripada wudhu, betul atau tidak? Ya kan? Ini bukan syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu ini syaratnya sholat. Kalau syaratnya wudhu, di antara syaratnya wudhu adalah ini suci dari atau airnya suci, ya kan? Nah, ini air suci kan bukan bagian daripada wudhu itu sendiri, bukan dari komponen daripada wudhu itu sendiri, tapi hal luar yang harus diwujudkan, ya kan? Itu adalah syarat. Dan contohnya fardu adalah membasuh muka. Membasuh muka adalah yang wajib dilakukan, tapi bagian komponen utama dan inti daripada wudhu itu tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, ya itu yang pertama. Yang kedua, syarat itu adalah perbedaannya dengan fardu. Syarat itu harus kita wujudkan sebelum ibadahnya kita lakukan, di tengah-tengah, dan sampai selesai. Jadi kita wujudkan syaratnya itu dari sebelum. Dari sebelum kita mulai ibadah itu sampai tengah-tengah sampai selesai harus ada seluruhnya. Contohnya di antara syaratnya wudhu adalah suci dari haid. Suci dari haid dan nifas untuk wanita. Jadi hendaknya tidak ada syarat, tidak ada nifas, tidak ada darah haid yang keluar dari sebelum kita berwudu. Dan terus-menerus ketiadaan itu ada, syarat ketiadaan bersih dari haid itu tiada. Ketika kita lagi wudu sampai selesai kita wudu baru dinamakan sah karena syaratnya itu ada dan terpenuhi. Nah, kalau fardu itu bukan, adalah sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah itu. Jadi di antara contohnya fardu adalah tadi membasuh muka. Membasuh muka kita nggak siapkan sebelum wudu, ya kan? Membasuh muka itu di dalam wudu. Kegiatan itu di dalam wudu, bukan sebelum wudu. Ya, itu dua perbedaan yang inti antara syarat dan rukun. Taib. Nah, sekarang kita masuk ke syaratnya tayamum. Yang pertama. Kalau di kitab yang pertama apa di kitab mulainya an yakuna biturab ya. Oke. Yang pertama ini yakuna biturab. Hendaknya tayamum agar sah itu dengan debu. Oke, turab ini bukan tanah, bukan pasir, tapi debu. Oke. Kemudian ya, pertama debu. Berarti apa? Kita kalau berada di tempat bersalju, semuanya salju, nggak ada debunya, ya karena itu adalah salju adalah air ya, yang membeku, berarti tidak boleh bertayamum. Bolehnya berwudu karena itu jadi air lama-lama. Ya. Turab ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman sa'idan thayyiban. Sa'id itu adalah segala yang di atas bumi. Segala yang di atas bumi. Yang dimaksud ditafsirkan oleh Imam Syafi'i bahwasannya yang di atas bumi yang dimaksud itu adalah debu-debu yang ada di atas tanah. Yang di atas tanah, yang di atas benda dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna turabu, kita agak muternya seperti tawaf, oke? Bukan seperti jarum jam. Jarum jam kan muternya ke kiri, kalau kita muternya ke kanan. Oke? An yakuna turabu tahiran. Ya, jadi ini lingkaran tawaf ya, seperti ini. Mutarnya ke kanan. Taib an yakuna turabu tahiran. Hendaknya debunya itu suci. Debunya itu suci. Nah, tadi kan ngomongin debu. Sekarang debunya deskripsinya apa? Yang sesuai dengan syarat, yaitu adalah suci.
Berarti kalau suci itu tidak ada najis yang menempel, jelasnya, dan bukan bekas debunya itu bekas kita bersuci hadas besar atau najis mughalladhah, najis besar. Najis mughalladhah kita tahu sendiri, anjing dan babi itu najis mughalladhah itu kan 7 kali, salah satunya dengan tanah atau dengan debu tanah. Ya, tanah yang mengandung debu bisa dicampur air, bisa tanahnya dahulu ditaruhkan dan sebagainya. Nah, itu debunya kalau sudah kering dan sebagainya itu hukumnya najis, nggak boleh kita buat tayamum. Itu yang dimaksud suci. Kita lihat sendiri itu debunya itu atau tanahnya itu ada najis, ada darah dan sebagainya. Itu jelas. Kemudian wa an la yakuna musta'malan. Nah, ada di antara sifat debu itu mustakmal. Mustakmal itu kayak dipakai setelah tayamum sebelumnya. Jadi ada orang yang pakai tayamum, kemudian di tempat itu juga debu yang bekas tayamum itu namanya mustakmal. Sebagaimana ada air mustakmal, yaitu bekas wudhu atau bekas fardunya wudhu, itu namanya mustakmal, air sisanya nggak boleh dibuat wudhu. Begitu juga ada namanya debu mustakmal yang bekas dipakai tayamum, itu juga tidak boleh dipakai. Dan ini mudah sekali ya dua syarat ini, karena banyak sekali ya, debu itu banyak dan di mana-mana. Yang ketiga, alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak tercampur debu tersebut dengan daqiq. Daqiq itu adalah tepung. Ya, dengan tepung dan model-modelnya tepung. Ya. Semua yang berbentuk seperti tepung dari apapun bentuknya itu namanya daqiq. Wa nahwihi, dan yang sama, yang sejenis dengan tepung. Baik tepung terigu, tepung jagung, semen, apapun yang seperti tepung itu bukan debu dan tidak boleh bercampur dengan debu. Kalau misalnya debu kita ada tepungnya, ada debu dan ada tepung, kan nggak bisa dipisahkan, itu kita tidak boleh tayamum dengan debu tersebut yang bercampur baur dengan tepung dan semua yang jenis tepungnya. Apalagi kita lihat di padang pasir atau di negeri Arab sana, itu debu banyak sekali, banyak, dan debu itu adalah sebenarnya pasir atau model pasir tapi yang sangat halus sekali seperti tepung. Ya, sangat halus sekali. Yang itu setiap kita melangkah walaupun pelan itu keluar asapnya atau berterbangan debunya saking halusnya atau tanahnya saking halusnya. Nah, dari situlah berkumpul debu-debu yang ada. Nah, di situ maka dari itu sangat penting juga debunya itu kita tidak boleh bercampur dengan yang lain. Harus suci, harus bersih dan harus steril. Dan juga di syarah disebutkan bahwasanya nggak boleh juga debunya itu bercampur pasir. Kalau pasir itu elemen yang lebih besar sedikit, ya kan, pasir. Nggak boleh bercampur dengan pasir. Kecuali kalau kita bisa bedakan, bisa pisahkan debunya sendiri, pasirnya sendiri. Karena pasir itu besar, ya, molekulnya lebih besar, bentuknya lebih besar, dan dia bisa menghalangi kalau kita lagi mengusap muka, menghalangi debu. Paham nggak? Jadi tadinya debunya mau merata, karena banyak bintik-bintik pasir jadi terhalang. Nah, maka dari itu nggak boleh. Pasir juga termasuk penghalang. Oke, kita udah tahu deskripsi debu apa yang bisa dijadikan untuk tayamum. Karena udah jelaskan debu itu ada banyak. Ya, debu itu ada banyak. Debu bisa kita lihat, bisa kita ambil dari dinding, bisa kita ambil dari bangku, dari sofa, dari kursi, dari lantai, dari manapun, selama nggak lembab, dari tanah selama nggak basah. Yang penting kita kalau mau cari debu, jauhi tempat yang lembab dan basah. Ya, tempat yang kering biasanya debu nempel di sana. Ya, apapun itu. Ya, di atas buku kita, apapun itu, yang penting kering, ya, itu biasanya ada debunya. Kalau misalnya udah ada kaca, udah dibersihkan, itu kan nggak ada debunya, kita gini nggak ada apa-apa.
Kan kita tahu sih, kita bisa merasakan ada debunya atau enggak. Nah, berarti nggak boleh buat tayamum. Ya, kaca udah dibersihkan, walaupun dia kering, tapi nggak ada debunya biasanya. Wah, kata. Taib. Lanjut. Wa an yaqsidahu. Artinya apa? Hendaknya seseorang yang bertayamum itu niat dan bertujuan debu, mengambil debu. Nah, ya, bertujuan untuk bertayamum dan mengambil debu. Kemudian selanjutnya an yamsah wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Nah, selanjutnya hendaknya dia mengusap ya wajah memang nomor satu, wa yadayhi, dan kedua tangannya bidarbatain, dengan 2 pukulan. Nah, di sini 2 tepukan ini maksudnya apa? Maksudnya ini tepukan pertama. 1. Tepukan kedua. Ya. Ada tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk kedua tangan. Jadi, kalau misalnya tangan kita lebar, kita bisa 1 tepukan untuk kedua-duanya. Setengahnya wajah, setengahnya lagi kedua tangan. Bisa. Tetap tidak sah. Harus 2 kali, Bu. Tepukan muka, kita buat tangan. Tepukan tangan, kita buat muka. Iseng aja nih orang. Iya, memang fuqaha menyebutkan bisa dan boleh. Memang gimana gambarannya? Gambarannya gini, kita ambil tepukan pertama, kita taruh debunya itu di samping kita atau di tepukan kedua buat muka. Jadi tepukan yang keduanya buat muka. Habis itu waktu mau telapak mengusap tangan, dia ngambil yang tadi, kumpulin tadi yang di atas tisu tadi, diusapkan di tangan. Itu berarti kan tepukan pertama untuk tangan, tepukan kedua untuk muka, ya kan? Sah nggak? Iya sah. Soalnya nggak ada di sini sebut harus tepukan pertama muka, kedua tangan, enggak. Yang penting 2 tepukan, selesai. 2 tepukan tuh bukan 1 2 gini, enggak. 1 2. Ya. 2 tangan dua-duanya. Kemudian lanjut, wa an yuzilan najasata awwala. An yuzilan najasata awwala. Hendaknya yuzil, dia menghilangkan najis awalan, terlebih dahulu. Nah, ini kan di antara syarat kan memang sebelum, ya kan? Sebelum kita tayamum. Di antara bentuk-bentuk atau di antara tanda ini ada syarat, itu persiapan ya, pranya ya, atau persiapannya sebelum kita melaksanakan tayamum, kita harus mensucikan anggota tubuh kita atau muka dan tangan kita dari najis. Kalau ada najis, kita tayamum, tidak sah tayamumnya karena masih ada najis. Seperti kalau kita wudhu. Cuma bedanya wudhu ini ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau wudhu ada najisnya dan kita basuh, hilang sekalian, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Kalau masih ada, pertama hilang, harus yang kedua kali baru dianggap wudhu. Ya, sebagian ulama gitu. Tapi kalau ini kan tayamum ini adalah debu yang nggak sah, udah langsung tidak sah. Tidak sah kalau ada najis yang masih melekat ya di tangan dan muka kita. Kalau najisnya di perut, najisnya di kaki, ya sah. Pokoknya kita hilangkan najis dari tempat-tempat tayamum. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Ya. Hendaknya ya kita yajtahid, berusaha untuk fil qiblah, di dalam kiblat. Maksudnya cari kiblat dulu.
Jadi sebelum kita masuk ke tayamum, kita harus sudah tahu kiblat mana, kiblat mana. Ini bukan sholat ya, tayamumnya. Kalau wudhu enggak, wudhu kan sunnah. Mana kiblat, wudhu ngadep kiblat. Tapi kalau tayamum wajib, soalnya ini adalah toharoh yang lemah. Toharoh bentuk mensucikan, tapi dia alternatif yang sifatnya lemah. Jadi kita harus udah deket-deket mau sholat dan harus udah tahu mana kiblat. Ya, qoblahu, yaitu sebelum hunya kembali ke tayamum, sebelum ke tayamum. Kemudian selanjutnya wa an yakuna tayammum ba'da dukhuli al-waqt. Hendaknya tayamum itu setelah masuknya waktu. Setelah masuknya waktu. Ya. Jadi kalau belum masuknya waktu itu tayamumnya lemah, tidak sah. Nah, sekarang masuknya waktu itu kan kita harus pelajarin bab sholat ya kan? Ya, kita sedikit-sedikit mikirin sekarang. Masuknya waktu wajib jelas-jelas dengan adzan. Jadi nggak boleh belum adzan subuh kita udah tayamum, belum adzan zuhur kita tayamum, belum adzan asar kita udah tayamum, nggak boleh. Masuknya waktu duha setelah matahari udah naik, ya naik 4 derajat berarti 16 menit. 16 menit setelah syuruk, setelah isyraq kita lihat jadwal sholat syuruk dan isyraq itu kapan? Oh, jam 6 pas, berarti jam 6:16 itu udah masuk waktu duha. Baru boleh sholat dan baru boleh tayamum sebelum sholat. Masuknya waktu witir setelah sholat isya. Kalau belum sholat isya, tayamum buat witir nggak boleh, nggak sah. Masuknya waktu tarawih habis sholat isya. Kalau belum sholat isya, kita tayamum buat tarawih nggak sah. Masuknya sholat, waktu masuknya sholat, apalagi gerhana, mulai ada gerhana baru kita boleh tayamum. Masuknya sholat istisqa, minta hujan, kapan? Kalau orang-orang lagi mau kumpul. Waktunya orang-orang mau kumpul itu baru masuk waktu sholat istisqa. Ini ada pertanyaan. Kapan masuk waktunya sholat tahiyatul masjid? Adalah ketika sudah masuk masjid. Sekarang kita akan mempelajari habis ini bahwasanya nggak boleh kita tayamum ya dengan debu masjid haram. Karena masjid itu wakaf. Nggak boleh kita ngambil sesuatu dari situ. Bawa keluar atau kita pakai, nggak boleh. Dan debu masjid haram kita pakai. Nah, gimana tuh? Kita belum masuk, belum boleh sholat. Soalnya, belum boleh tayamum. Ya kan? Belum masuk soalnya. Belum waktunya. Tapi kita masuk, tayamumnya gimana? Kan, kan udah di masjid, nggak boleh pakai. Nah, dengan caranya gini. Imma kita bagian dalam badan kita di dalam masjid, cuma tangan kita yang keluar, ambil debu di luar, atau kita bawa debu di luar ke dalam masjid. Ya bisalah diakalin lah. Ya, bawa gitu ke dalam masjid pakai tisu. Udah kita mulai tayamum dan sebagainya. Jangan pakai debu masjid, ya. Oke, dan di antara tadi harusnya bahas ya, dan di antara debu yang najis itu adalah debu di perkuburan. Yang perkuburan itu manbush. Karena kita di Indonesia nggak manbush, tapi nggak tahu ya, Allah alam yang paham tentang tanah-tanah kuburan. Manbush itu artinya adalah yang biasanya kuburannya itu ditumpuk. Jadi emang boleh, kita kan nggak boleh, kita kan naruh 2 jenazah dalam 1 liang. Benar ya? Nggak boleh, kecuali darurat dari perang dan sebagainya. Kemarin waktu tsunami juga, ya itu darurat lah. Tapi aslinya nggak boleh. Nah sekarang kalau kita, dan diperbolehkan kalau sudah habis. Daripada tulang-tulangnya sudah hancur semuanya, boleh ditaruh kuburan lain. Hukumnya boleh. Dan sebelum itu berarti kan harus dicek dulu masih ada atau enggak. Kalau masih ada,
ya. Kalau masih ada tulangnya atau apalagi dagingnya, masih ada tulangnya, itu kita nggak boleh kuburin di situ. Tapi kalau masih ada sisa-sisanya sudah hancur, itu dipinggirkan kemudian dikuburkan jenazah yang baru, itu boleh. Nah, sekarang tanah yang dikeluarkan tadi, ya, itu kan berarti sudah bercampur dengan najis daripada jenazah itu, darah dan nanah dan sebagainya, tubuhnya manusia itu udah bercampur dengan debu-debu, dengan tanah-tanah yang ada. Berarti kalau kita buka kuburan itu di mana-mana itu adalah najis. Ya, maka dari itu nggak boleh di perkuburan yang dibuka-buka seperti itu, atau di perkuburan secara umum, takutnya juga ada yang seperti itu kita tayamum dari tanahnya, soalnya najis. Kalau nggak najis juga itu wakaf nggak boleh dipakai juga debunya. Ala kulli hal ya, pokoknya seperti itu. Baik. Nah sekarang tadi kan ini ya, harus kiblat. Ini ya kan? Harus setelah masuk waktu. Kona mana di sini? Baik. An yakuna tayammum ba'da dukhul waqt. Berarti kita harus tahu kiblat mana, harus sudah masuk waktu, selesai, udah masuk waktu salat, baru kita tayammum. Kemudian sekarang ini, an yatayammam likulli fardhin. Hendaknya kita bertayamum satu fardu, setiap fardu. Jadi subuh tayamum satu, zuhur harus tayamum dua, yang lain walaupun belum hadas. Asar harus tayamum yang lain, maghrib harus tayamum yang lain, sholat qodho harus tayamum yang lain. Soalnya itu fardu lain. Kalau sholat sunnah terserah. Mau sholat taraweh satu kali cukup. Sholat isya sama taraweh satu kali cukup. Sholat sunnah terserah. Baca Quran terserah mau berapa kali. Ya, baca Quran maksudnya megang Quran terserah mau berapa kali. Tapi yang hanya harus cuma sekali itu adalah sholat fardu. Kenapa? Karena toharoh ini lemah seperti yang tadi Anda bilang. Kemudian ini adalah yang terakhir. Baik, sekarang coba kita lihat syarah tambahannya. Nah, ini kan yang tadi nih. Yakuna biturab. Di sini ada tambahan, maksudnya harus dengan debu, walaupun debu itu bekas kebakar atau warnanya hitam atau warnanya merah. Yang nggak boleh itu adalah seperti yang Anda bilang tadi apa? Pasir. Terus juga ini ada tambahan abu ya, kan abu kan halus juga kan, abu bekas bakar-bakar nggak boleh, atau tanah liat, bukan tanah liat, ini adalah batu yang parutan batu ya, nggak boleh. Kemudian harus suci ya. Nah ini ada keterangannya, nggak boleh dengan debu perkuburan yang dibongkar atau yang mutanajis. Kemudian nggak boleh mustakmal. Mustakmal itu adalah yang bekas najasah mughalladhah. Karena tadi penjelasan najasah mughalladhah itu ditahhir. Ya, pokoknya nggak boleh mustakmal bekas dipakai tayamum atau bekas membersihkan najis mughalladhah. Najis anjing dan babi itu kan pakai tanah, itu juga nggak boleh. Kemudian harus khalis. Nah, di sini kok nggak ada ya tadi ya. Khalis ini harusnya suci, bersih, murni. Nah, ini makanya tadi yang kasih penjelasan, saya ingat dari penjelasannya harusnya ada ini. Maksudnya apa? Enggak bercampur dengan tepung atau za'faron. Za'faron mungkin bubuknya za'faron. Ya. Walaupun sedikit. Ya. Kemudian wa'an yaqsidahu. Ya, harus niat. Maksudnya apa? Kita harus niat memindahkan ngambil debu tersebut ya, itu untuk tayamum. Oke, sekarang di sini ada pembahasan kalau misalnya orang lain yang tayamumin kita. Boleh nggak? Boleh, tapi harus pakai izin. Ya. Saya tayamumin ya. Iya. Langsung diambil sama dia. Boleh. Yang penting dia izin. Kalau izin kan berarti kan dia udah niat juga dalam hati. Oke. Ini apa ini? Fardunya tayamum.
Ini syarat tayamum ya kan. Ini juga syarat tayamum lanjutannya. Muka dan tangan, ya. Dorbaten, maksudnya 2 kali tepukan ya kan. Walaupun 1 tepukan tadi Anda bilang apa? Adalah cukup. Kalau mau lebih dari 2 boleh nggak? Makruh. Tapi kalau nggak cukup, menjadi 1 nih tuh. Muka, ya muka ada yang belum. 2. Tangan, ya tangan ada yang belum. Ya udah wajib ditambah. Jadi 2 itu minimal 2 gitu ya. Lebih makruh kecuali kalau memang belum kena, belum menyeluruh. Jadi wajib kalau belum menyeluruh. Kemudian harus menghilangkan najis, kemudian harus ijtihad fil qiblah qablahu, tahu mengetahui kiblat. Katanya ini masih perbedaan pendapat ulama. Indah Ibnu Hajar aja. Kalau Indah Imam Romli boleh, walaupun nggak tahu kiblat. Tayamum harus setelah masuk waktu, baik secara yakin atau secara dhani, secara menyangka. Kemudian setiap fardu kita 1 tayamum, walaupun sholat nazar. Kecuali satu dikecualikan, yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini hukumnya fardu kifayah, tapi harus 1 tayamum. Jadi kalau misalnya nih, semuanya pada tayamum ya, jamaahnya. Nah, ada khutbah, ada sholat kan Jumat. Khutbah sekali tayamum, sholat sekali tayamum. Ya, jadi 2 kali tayamum. Kemudian ini apa nih? Sebentar. Oh enggak, ini enggak tambahan. Apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain itu adalah harus perorangan. Kewajiban perorangan, per individu. Kalau fardu kifayah itu adalah yang dilihat bukan per orang, akan tapi pekerjaannya itu sudah terjadi, fardunya itu sudah dilaksanakan, nggak dilihat siapapun. Baik. Ini ada faedah sedikit sebelum kita masuk ke fardunya. Oke. Nggak kelihatan kalau apa hukum badan yang najis? Ini adalah hukum badan atau tubuh kita yang kena najis sebelum tayamum. Pertama di sini kalau bisa dihilangkan, wajib dihilangkan. Yang kedua nggak bisa dihilangkan, ya, kata Imam Ibnu Hajar boleh tayamum tapi qadha. Oke? Kata Imam Romli nggak boleh tayamum tapi sholat aja tapi qadha. Itu perbedaannya. Ana ulangi ya. Ini adalah bagan ketika seseorang yang terkena najis di badannya sebelum tayamum. Yang pertama, keadaannya adalah dia mungkin dihilangkan. Ya, kalau mungkin bisa dicuci, bisa dihilangkan, itu wajib dihilangkan. Tapi kalau nggak bisa dihilangkan, ya nggak hilang, Imam Ibnu Hajar bilang tayamum nggak apa-apa, tapi nanti sholatnya qadha. Imam Romli bilang nggak boleh tayamum, nggak usah tayamum karena tayamum nggak sah, sholat aja langsung. Kalau nggak ada air, nggak ada debu, ya, tapi nanti wajib qadha. Dua-duanya sama mewajibkan qadha, tapi bedanya tayamum atau enggak gitu ya. Oke. Kalau misalnya tadi kan Anda bilang kita harus bersihkan itu adalah anggota tayamum, ya kan, muka dan tangan. Kalau selainnya kena najis, sah nggak tayamumnya? Tadi Anda bilang sah ya? Anda bilang sah. Nah, di sini ada tulisan bahwasanya yang dimaksud dengan najis badan itu adalah najis dimanapun, walaupun bukan di tempat tayamum.
seperti kemaluan. Jadi istinja hukumnya wajib sebelum tayamum, apa beda dengan wudhu? Oh gitu ya, kebalik ya. Ya, yang tadi yang nyatet silahkan dibetulkan. Ya, ini diantara perbedaan antara wudhu dan tayamum. Kalau wudhu, ya kita belum istinja nih, belum cebok ya. Contohnya aja, wudhunya sah. Habis itu, tapi sebelum sholat yang penting nanti istinja. Tapi kalau tayamum, ya karena lemah, jadi dia harus nggak ada najis sama sekali di badan kita, ya bukan di muka tangan saja. Ya. Tadi diedit, ya dibenerin, ya ini untuk dikasih tahu ya di sini bahwasanya harus kita suci, semua badan kita nggak ada najis, baru kita boleh tayamum. Sebabnya karena apa? Semuanya karena alternatif yang lemah. Tayamum adalah alternatif yang lemah. Oke, sekarang langsung masuk ke furudut tayamum, fardunya tayamum. Cuma sedikit. 5. Yang pertama naqlut turab. Ini matan dan syarah ya langsung ya. Kita nggak usah balik ke bagian yang tadi karena di sini ada matannya, ada syarahnya. Oke. Di sini oke. Afwan, ada yang saya mute, ada yang kebuka mic-nya. Fasulun furudut tayamum, fardunya tayamum. Ini berarti kalau fardu tadi apa bedanya sama syarat? Ini termasuk bagian sholat, bagian tayamum, inti tayamum, dan bukan pra dan pasca, bukan sebelum dan sesudah. Dia adalah intinya, ya, yang diwajibkan. Yang pertama naqlut turab, memindahi debu, ya. Memindahi debu. Kalau yang tadi itu yang syarat itu adalah apa tadi? Niat memindahkan, niat mengambil, niat bertayamum. Ya, maksudnya niat untuk ngambil itu. Kalau misalnya nggak niat, seperti apa? Seperti dia berdiri, tiba-tiba ada bis lewat, mukanya karena debu semua. Kan nggak niat, ya kan? Berarti nggak sah. Itu kalau yang syarat tadi. Kalau sekarang ini harus naqlu at-turab, memindahkan. Dari mana? Dari tanah, dari bawah, dari jendela, dari manapun. Dari situ dipindahkan ke mukanya. Oke, ke mukanya. Oke. Itu dibahas semua. Mau pastikan ada yang dibahas. Oke. Kemudian ya, yang kedua adalah niat, an-niyah, yaitu niat. Niat di sini dia apa niatnya? Kan kita tahu kalau wudu fardu sholat, nawaitul wudu boleh, nawaitu raf'ul hadasil asghar, mengangkat hadas kecil boleh. Nawaitu saya niat untuk sholat, wudu untuk sholat boleh. Saya niat, itu kan wudu. Bagaimana kalau tayamum? Niatnya harus ada kata istibahah, ya ada kata istibahah, memperbolehkan. Oke, kan ini kan niat dalam hati, tapi dalam hatinya kita memperbolehkan. Soalnya kenapa? Soalnya aslinya nggak boleh. Aslinya ibadah wudu sholat harus pakai wudu, harus pakai air. Ini ada keringanan. Jadi kita harus niatnya harus ada kata tambahan ekstra, yaitu adalah memperbolehkan. Saya niat memperbolehkan tayamum untuk memperbolehkan sholat, memperbolehkan megang Quran, memperbolehkan sholat sunnah dan lain-lain yang membutuhkan wudu, ya, yang harus suci. Nah, niat ini yang paling penting juga harus bareng, selaras dan bareng. Satu zaman, satu durasi, satu waktu, itu dengan mengambil. Paham nggak? Jadi niat itu tuh yang penting kita ingat. Saya lagi tayamum. Nah, itu niat saya membolehkan sholat dan sebagainya, itu sambil kita ngambil. Dan kita nggak lupa. Ya, nggak lupa. Jadi ini kita lagi ambil nih, kita lagi niat, dan kita nggak lupa niat itu, saya lagi tayamum, masih dalam niat tayamum sampai menyentuh.
Kalau misalnya dia ngambil, terus dia mikir yang lain, niat yang lain, kemudian tayamum, itu enggak. Jadi harus nyambung antara lagi ngambil sampai nyentuh ke muka, itu harus niat itu kita nggak lupakan. Bukan arti kita nggak gitu. Ya, dalam hati aja pokoknya kita nggak lupa. Saya lagi tayamum, bukan lagi mau bersihin tangan, enggak. Saya tayamum, udah. Bolehkan sholat itu di awal kelas. Yang penting nggak lupa. Kemudian yang ketiga adalah mashul wajah, yaitu mengusap muka. Nah, ini bedanya dengan wudhu. Kalau wudhu kan harus seluruh permukaan air itu sampai ke seluruh permukaan kulit dan seluruh bulu-bulu yang ada di muka. Kecuali dua kan, jenggot dan cambang yang tebal. Itu wajib luarnya aja, dalamnya sunnah. Nah, beda. Kalau tayamum ini kan debu. Jadi kalau debu nih ya itu nggak wajib sampai ke inti-inti bulu-bulu yang ada. Yang penting kira-kira udah merata, udah. Ya, nggak sunnah juga. Nggak sunnah sampai disela-sela, kan nggak sunnah, udah kan debu. Ya. Kemudian selanjutnya mashul yadain ilal mirfaqain. Mashul yadain ila al mirfaqain. Ya, sini. Mashul yadain ilal mirfaqain. Belakang tadi. Baik, sini ya. Yaitu mengusap kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Kedua tangan sampai siku. Diusap. Ya. Nah, kalau diantara antum ada yang mendengar sebelum ini dari kajian manapun bahwasanya tayamum itu cuma sampai sini, pergelangan tangan, itu bukan mazhab Imam Syafi'i, nggak sah berarti kan. Tapi ada pendapat ulama di antara mazhab Syafi'i yang mengatakan cuma sampai sini. Tapi tetap kalau kita mau ngamalin kita sampai siku. Nah, mungkin dalilnya itu memang di hadis Sahih Bukhari itu ada memang yang sampai siku, atau kelihatannya teksnya itu artinya ada sampai siku. Tapi kita juga ada dalil di hadis lain yang sampai siku, bukan sampai telapak tangan aja. Ya, kalau yang di Sahih Bukhari sampai telapak tangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kan kita kan hukum, kita nggak bisa comot-comot dari hadis langsung. Soalnya kadang kita ada hadis ini, ada hadis yang kontradiktif atau makna, artinya beda atau bertabrakan. Nah, kita harus gabungkan, itu tugasnya ulama. Ya, jadi kalau ada satu hadis kita langsung ngamalin, itu nggak boleh sebenarnya. Hukum seperti itu nggak boleh. Oke, ala kulli hal ya. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya, kemudian adalah yang terakhir adalah at-tartib, yaitu berurutan. Berurutan maksudnya adalah berurutan muka dulu baru tangan. Bukan tadi Anda bilang urutan pukulannya atau tepukannya. Jadi tepukan buat muka nggak harus di awal. Tepukan buat telapak tangan, buat tangan nggak harus yang kedua. Boleh dibalik seperti yang tadi Anda jelaskan. Ya. Cuma sunnah aja. Yang pertama buat muka, yang kedua buat tangan. Sunnah. Yang ngapain naro-naro sembarangan? Naro-naro debu itu sebelum di tempat lain, ngapain coba? Ya kan? Iseng aja. Baik. Hal penting juga, tambahan faedah, yaitu marotibun niyah. Marotibun niyah ini adalah derajatnya niat. Niat itu memiliki derajat. Derajat 1, niat 1. Kan kita niat tadi kan, ana niat tayamum untuk memperbolehkan sholat. Ana niat tayamum untuk mushaf, untuk megang Quran. Nah, itu sebenarnya menentukan kekuatan niat itu sendiri. Kalau wudhu, 1 wudhu udah hebat. Selama ente nggak batal, itu bisa semuanya. Jadi unlimited. Ya, toharo unlimited adalah wudhu. Ya, tanpa batas, kita sampai batal.
Tapi ada limited. Nah, ini limited edition. Adalah tayamum. Ya, kasih contoh biar gampang dipahamin. Maksudnya apa? Gini, nomor 1. Ya, yang paling kuat adalah nomor 1. Niat tayamum yang tingkatan nomor 1. Yaitu kalau kita niatnya untuk sholat fardu. Walaupun fardunya itu bukan fardu 5 waktu, nazar dan sebagainya. Atau fardu tawaf, pokoknya yang wajib-wajib deh. Atau satu level dengan wajib, khutbah Jumat. Ya. Jadi kalau kita tayamum untuk memperbolehkan sholat khutbah Jumat, untuk sholat subuh, untuk sholat qadha, untuk sholat nazar, untuk tawaf haji, oke? Itu dapat level 1. Ya. Oke. Nah, dijelasin nggak sih? Oh, ini. Ada penjelasannya. Kalau kita udah dapat level 1, niat level 1, ya itu limitednya itu lebih besar. Ya, maksudnya jangkauannya lebih besar. Apa? Boleh satu dari yang kita sebutkan, ya, yang fardu-fardu, dan plus apa? Boleh semua yang selainnya, ibadah-ibadah selainnya. Mau megang Quran berkali-kali, mau sholat sunnah berkali-kali, mau sholat jenazah berkali-kali, mau sujud syukur, sujud tilawah berkali-kali, itu boleh. Kalau niatnya level 1. Jadi nggak kayak wudhu ya, yang bilang wudhu itu unlimited. Kalau ini enggak, tergantung niatnya kita hatinya tuh kuat nggak tuh. Kalau kita niat yang paling kuat, nah itu berarti yang bawah-bawah boleh. Nah sekarang niat yang kedua, nih, kalau kita niatnya sholat sunnah atau tawaf sunnah, kan kita kan sunnah tawaf baru masuk Masjidil Haram, kita sunnah tawaf 7 kali, ya kan, walaupun nggak haji, walaupun nggak umroh. Atau tawaf umroh yang sunnah, umroh yang kedua, yang ketiga, keempat, haji yang kedua, ketiga, keempat, itu kan tawafnya sunnah, ya. Atau sholat jenazah fardu kifayah tapi di level sunnah. Kalau kita niatnya itu, apa hukumnya? Boleh yang itu yang disebutkan, dan boleh yang di bawahnya. Tapi sholat fardu nggak boleh. Ya, tayamum buat sholat jenazah. Sholat zuhur dulu taunya. Sholat Jumat dulu taunya. Nggak boleh. Tayamum lagi buat niat sholat. Tayamum buat apa? Buat tawaf sunnah. Taunya sekarang anak belum umroh, anak kira sunnah. Taunya wajib. Umroh pertama kan wajib. Gimana dong? Ya udah lagi, niat lagi. Nggak boleh. Tawaf wajib dengan niat tawaf sunnah nggak boleh. Kemudian yang terakhir adalah level ketiga, yaitu selain yang disebutkan tadi. Contohnya sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran atau memegang Quran. Nah, itu adalah level 3. Kalau level 3, ya kalau sambal itu tambah pedas. Tapi kalau ini tambah lemah. Baik. Kalau udah yang 3 berarti nggak boleh yang lain-lain. Sholat tuh nggak boleh. Saya tayamum untuk memperbolehkan sujud syukur. Yang boleh sujud syukur. Yang boleh yang lain-lain. Ya. Sujud syukur, sujud tilawah, dan megang Quran. Sholat sunnah nggak boleh, sholat khutbah Jumat nggak boleh, sholat jenazah nggak boleh, apalagi sholat fardu. Oke? Nah, jadi ini adalah derajat atau kekuatan, ya, level kekuatan niat dalam tayamum. Ada 3. Ada 3. Kira-kira jelas ya? Kira-kira jelas. Oke. Ada hal penting. Nah, ini penting nih, penting banget. Apa tuh? Boleh langsung dicatat. Kalau seseorang niat tayamum memperbolehkan segalanya, ya, segala yang memerlukan tayamum. Nggak sebut sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat jenazah atau apa, nggak disebut. Berarti niatnya level 1 apa 2 apa 3? Adalah level 3. Cuma level 3. Soalnya dia nggak nyebut.
nggak nyebut. Coba dia bilang sholat fardu, atau untuk membolehkan sholat sunnah berarti. Ya, paham nggak? Jadi kalau misalnya niatnya mutlak, niatnya itu nggak disebut, untuk apa? Berarti dia tayamumnya cuma level 3, nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat wajib. Oke, di matan ini mau nanya, di matan ini masih ada nggak? Ada ya mubtilatut tayamum yang membatalkannya. Sebentar. Oh ini. Dia membatalkan tayamum. Oke. Oke. Oke, ini pembahasan sekali lagi tentang tayamum. Oh, ini sangat detail sekali. Oke, kita akan membahas satu kali lagi dalam masalah tayamum. Kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum juga plus apa sih sunnah-sunnahnya tayamum? Itu yang awal kita bahas. Sunnah-sunnah tayamum, makruh-makruh tayamum apa? Kalau wudu kan kita udah tahu. Ya, tapi sekarang apa sunnah-sunnah tayamum? Apa sunnah-sunnah tayamum? Itu yang akan kita bahas. Dan apa makruh-makruh tayamum, dan apa yang membatalkan tayamum. Juga kita akan ngebahas sedikit tentang tafsirnya itu kharijus shalah. Al-ilmu biwujudil ma'. Gimana? Ya pokoknya pembahasan tentang membatalkan sholat dengan rinciannya. Membatalkan sholat itu ada banyak. Ada 3, dan yang dimaksud itu apa. Oke. Insya Allah kita akan bahas. Sampai di sini, Anda kembalikan ke moderator Ustadz Ray. Mungkin ada yang mau nanya atau gimana? Masya Allah, Hajib. Banyak faedahnya yang bisa kita dapatkan, teman-teman semua. Nah, tapi barangkali dari yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ada hal-hal yang terlewat atau yang mengganjal dari masing-masing kita dan ingin ditanyakan supaya lebih jelas, itu silahkan. Ya, supaya nggak tersesat nanti ke depannya. Lalu, siapa yang mau bertanya? Untuk yang ikhwan boleh langsung, atau yang akhwat juga boleh langsung. Atau kalau malu-malu boleh diketik ya. Bisa diketik di kolom chat dan nanti Anda bacakan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh, bebas silakan, ada yang mau bertanya terkait dengan tayamum. Ada yang kurang jelas, atau ada yang minta diulangi, atau ada yang kurang penjelasannya dan sebagainya, silahkan ya. Ini ada kemungkinan kurang jelasnya itu sangat besar, soalnya kita mendetail. Tambah detail itu tambah perlu penjelasan. Oke. Jadi kita ngebahas fardunya ya. Fardu dan syarat. Berarti hal-hal paling pentingnya. Ya, hal-hal yang harus dilakukan ketika kita bertayamum. Yang minggu kemarin ada ya? Silakan yang bertanya tuh. Nah, ini ada yang bertanya, Fajar namanya. Bismillah, beliau bertanya bagaimana cara mengetahui yang musta'mal. Bismillah, bagaimana cara mengetahui yang musta'mal? Itu tadi sebenarnya di syarahnya itu ada tulisannya, kalau kita tahu. Jadi debu itu musta'mal atau mutanajis, itu kalau kita tahu, ada tanda-tandanya atau gimana. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, kita nggak melihat, ya itu boleh-boleh aja. Oke. Tapi kayak contohnya kayak ada kira-kira kemungkinan gitu, orang habis pakai di situ, ya kita hindari. Ini nggak tahu nih yang mana yang musta'mal. Nah ya udah ya, kita jangan di situ, selesai. Kita jauhi yang ada kemungkinan walaupun sedikit itu musta'mal. Tapi kalau kita nggak tahu, wallah alam, udah nggak apa-apa. Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Semuanya itu
suci, hukumnya suci. Jadi gini, dalam kaidah itu sesuatu itu masih dihukumi suci sampai kita yakin itu ada yang tidak suci. Ya, ini ada minuman najis nggak ya? Yang pertama, segala sesuatu aslinya suci. Kecuali itu emang najis minumannya atau sesuatunya itu cairan itu najis. Segala sesuatu suci semuanya. Ya, kecuali kita yakin 100% ada yang menajiskan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang nanya. Karena sambil jelasin ya, sambil nungguin yang lain. Ya, silakan yang mau nanya, kabarin atau langsung buka mic. Gini, kalau misalnya ada satu karpet atau satu masjid, bagian sholatnya, itu ada orang yang kencing, ada najis kencing, tapi nggak ketahuan di mana, dan udah kering, nggak ketahuan di mana letaknya najisnya itu. Nah, itu gimana? Apa kita harus nyuci satu masjid karpetnya? Wah, itu repot, sangat merepotkan sekali. Hukumnya pakai kaidah yang tadi. Apa itu? Segala sesuatu suci sampai kita yakin. Segala sesuatu suci sampai kita yakin. Gimana? Seluruh tempat di masjid itu kita boleh sholat kecuali tempat kencing. Jadi kita mau sholat di pojok sana boleh, kita sisain satu tempat yang kita nggak sholat di situ. Ya, maksudnya tempat yang kita nggak boleh sholat di situ. Mau disisain dia tempatnya di belakang, di tengah, di depan. Pokoknya ada satu tempat kita nggak sholat di situ. Selesai. Walaupun hakikatnya ada najis yang tempat kita sholat, kita dimakfu oleh Allah SWT, diampunin. Soalnya kita nggak tahu. Ya, yang penting karena kita yakin pernah ada kencing, jadi kita nggak boleh sholat di seluruh tempat, seluruh perjengkal itu daripada masjid. Ya, nah, tapi kemudian kalau misalnya ada tanda, ada sebagainya, langsung disucikan. Ya, jadi gimana cara mengetahui mustamal ya? Selama kita nggak tahu, nggak lihat, itu dibolehkan untuk memakai debu tersebut. Begitu juga yang tadi Anda ceritakan yang terkena najis itu. Silakan, ada yang nanya. Fadad, Anda ingin nanya yang pertanyaan yang pertama tapi lebih ditegaskan lagi. Jadi misalkan kan tadi 2 tepukan misalkan yang tepukan pertama untuk muka, tepukan kedua itu untuk tangan. Nah, berarti misalkan kita menepuk di tepukan yang kedua di tempat yang tepukan pertama itu nggak mustamal, Sad? Atau gimana? Enggak, soalnya mustamal itu adalah yang terjatuh dari muka dan tangan kita setelah dipakai. Paham nggak? Walaupun kita tepukannya di tempat yang sama, itu tepukan yang jatuh dari tepukan kita itu bukan mustamal. Ya, yang mustamal itu hanyalah yang jatuh dari muka kita dan tangan kita ketika kita sudah selesai niat dan sudah tayamum. Jadi yang jatuh kan disunahkan, nanti kita akan bahas, disunahkan kita kalau ngambil itu debunya jangan kebanyakan. Jadi kita disunahkan meniriskan kayak begini, ditiriskan debunya. Nah, itu kan jatuh berarti nggak boleh di situ lagi. Boleh, soalnya itu belum mustamal. Ya, seperti itu. Pertanyaan yang lain saat ini dari Kak Sherlin. Ustadz, bagaimana kalau orang tua sudah tidak bisa bergerak juga mengharuskan tayamum? Bagaimana caranya, Ustadz? Oke, tadi kan kita udah bahas bahwasanya tayamum ini nggak harus sendiri. Boleh ditayamumkan orang lain dengan syarat diizinkan. Ya, walaupun secara isyarat, walaupun nggak secara lisan, boleh. Berarti kita boleh mentayamumkan orang tua. Nggak bisa bergerak, diwudukan. Nggak bisa wudu atau kena air bahaya, ditayamumkan. Oke, sekarang kita nggak harus ya, orang udah nggak bisa gerak, tayamum. Siapa bilang? Kalau masih bisa kena air, harus diwudukan. Kalau nggak bisa wudu, ya sebab-sebab yang kita jelaskan, karena sakit, kalau kena air tambah atau berbahaya dan sebagainya, itu baru kita tayamumkan, ya kan? Nah, kalau kita lihat, oh ini harus tayamum, gimana caranya? Ya udah, kita gerakan dengan kita yang menayamumkan. Ya,
Ibu kita tayamum dulu ya, niat dalam hati tayamum. Udah, niat dalam hati tayamum, selesai. Kita tayamumkan, selesai. Seperti orang mau diajak sholat ya kan. Kita sholat yuk, sholat bismillah. Ya, niat dalam hati, sholat fardhu zuhri. Allahu Akbar. Kita yang ngomong Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya kayak kita membantu orang itu. Nah, itu boleh. Oke, ada lagi yang lain? Insya Allah. Bagaimana, ada lagi yang bertanya? Asatidul. Assalamualaikum. Saya Ustadz mau tanya dulu. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama terkait dengan kencingnya kucing. Ya misalnya di rumah. Nah itu tadi kan disebutkan kalau tidak benar-benar yakin, maka tidak perlu dihukumi najis gitu ya Ustadz. Yeah. Nah kalau kasusnya begini, misalnya itu kayak ada bau Ustadz, kayak ada bau kencingnya kucing itu kan menyengat sekali. Tapi ketika dicium di tempat yang dicurigai itu nggak ada gitu Ustadz. Cuman kayak bau semering-semering gitu. Yeah. Seperti itu. Salah satu dari 3 itu kan bau, rasa, warna ya. Tanda najis. Gitu ya. Oke, itu kok. Ya itu yang pertama. Silakan. Yang kedua. Silakan yang kedua. Terus yang kedua, kucing masuk ke rumah itu bagaimana Ustadz? Maksudnya hukumnya? Oke. Siap. Ya syukur Ustadz. Jazakallah khair. Pertanyaan yang pertama, ada tanda kenajis, ada najis, tanda najis, yaitu dari baunya dan sebagainya. Sedangkan kita di tempat yang dicurigai itu tidak ada, maksudnya tidak ada baunya, di fokus di sana. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi kan Anda bilang, kalau misalnya ada tanda, berarti kita cari. Ya, kita cari dulu. Cari semampu kita. Cari, coba di sini, coba di sini, coba di sini. Coba kita masuk pintu sebelah sana. Kalau lebih menyengat dari pintu sebelah sana, berarti lebih dekat ke pintu sini. Jadi kita nggak usah nyari yang bagian sana. Coba kita ke depan, belakang, mana yang lebih menyengat. Kalau yang lebih menyengat di belakang, berarti nggak usah cari depan, di belakang. Kalau misalnya udah kita bisa filter, oh kira-kira nih 10 meter ini nih, atau 5 meter ini nih sekitar sini. Nah, itu bisa kita hindari dari situ. Soalnya itu ada tanda sekarang. Bukan udah yakin dan ada tanda. Bisa seperti itu. Kita persempit. Dan di situ dicuci bagian itu, ya, atau dipersempit lagi, dicari-cari lagi sampai ketemu. Itu yang pertama. Kalau misalnya nggak ketemu-temu di semuanya sama, kita buka pintu kanan, pintu kiri, jendela, semuanya sama, baunya, aromanya sama, ya, dan nggak bisa diketahuin, nggak bisa ini, dan kita yakin ada. Nah itu kalau begitu ya udah, kita boleh sholat dimanapun, tapi nanti lama-lama ketemu waktu sujud tuh. Boleh sholat dimanapun sampai kecuali sekedar tempat kencing kucing itu, ya udah kita sisakan di mana. Walaupun kita kalau mau sholat di mana aja lama-lama ketemu. Suruh aja 10 orang sholat, 20 orang. Kalau ada yang kecium kucing tahu letaknya, tolong kabarin. Nah, itu bisa termasuk dari yang pertama. Oke. Ya, akhirnya jawabannya jelas ya. Pokoknya gitu, dicari semampunya. Kemudian kalau misalnya nggak ketahuan, boleh yang tadi, atau dipersempit seperti yang Anda bilang. Kemudian yang kedua tadi, hukumnya kucing masuk rumah. Sebenarnya kita nggak bisa bilang kucing haram. Nggak bisa. Kucing ini haram. Ya, nggak bisa. Jadi gimana hukumnya? Boleh nggak kita biarkan kalau kitanya ya? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innaha tawafuna alaikum, atau tawafat alaikum. Sungguhnya kucing itu adalah hewan yang memang sering berkeliling, masuk rumah, keluar rumah, itu biasa. Berarti apa? Pertama, kita boleh membiarkan. Ya, boleh, berarti boleh membiarkan, boleh melarang, ya, boleh tutup pintu, boleh buka pintu, ya. Kemudian dari masalah najis itu yang tadi Anda bilang,
kan bulunya, kalau kita lihat ada bulu kucing, berarti kan nggak boleh, sholatnya nggak sah dan sebagainya. Berarti apa? Boleh kita tutup pintu agar tidak ada bulunya sama sekali dan kita tidak perlu membersihkan atau mencari-cari. Boleh juga kita buka, tapi nanti sebelum kita sholat, kita kibas-kibas sajadah kita, karpet kita, mukennah, dan sarung, dan sebagainya. Udah selesai, zohirnya nggak ada, baru sholatnya apa-apa. Ya, kalau dari masalah takut dari situ. Ya kalau misalnya takut itu mau ditutup boleh, dan nggak haram kita. Oh kita di rumah banyak makanan, kucing kelaparan, enggak, kucing biasanya di tempat lain. Wah kata. Ya, jadi hukumnya kucing masuk rumah itu dari kitanya itu mubah-mubah aja. Kalau dari kucingnya nggak bisa. Taib, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari yang lain. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika saat ada luka yang tidak bisa dibasuh dengan air, maka sebelum menggunakan perban kan harus disucikan terlebih dahulu. Jika orang tersebut tidak mengetahui bahwa harus disucikan terlebih dahulu, kemudian langsung diperban dan melakukan tayamum, apakah tayamumnya sah? Terima kasih Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Sebentar, anak belum paham. Sebentar. Jika saat ada luka yang tidak bisa dibasuh dengan air, oke, maka sebelum menggunakan perban harus disucikan. Jika orang tersebut tidak mengetahui bahwa harus disucikan, Oke. Kita yang belum membahas ya masalah ini, masalah jabirah, tapi minggu kemarin udah ada sedikit pertanyaan yang berkenaan, jadi Anda jelaskan. Dan Anda lihat tadi di pembahasan kita memang tidak ada, harusnya kan ada ya, biasanya nanti akan Anda bahas. Nah, sekarang Anda jawab ini. Sebenarnya sebelum kita diperban, enggak wajib kita wudu. Loh, kok nggak wajib? Iya. Cuma kalau kita wudu sebelum diperban dan perbannya itu sekedar luka dan lebih dikit untuk pegangan lukanya, sekedarnya, itu kita nanti nggak wajib qodho. Ya, kalau kita setiap kan kita tayamum nih, Nah, itu kan nggak kena, ya kan? Nah, itu setiap kali kita tayamum dan sholat dan sebagainya, itu nanti setelah kita suci dan bisa kita basuh, itu kita nggak wajib qodho kalau dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak dalam keadaan suci, ya nggak apa-apa juga, cuma nanti qodho. Ya, nanti kita kan tayamum nih, sholat, tayamum membersihkan wudhu, kemudian tayamum dan sebagainya yang Anda jelaskan, ya kan? Tapi nanti wajib qodho. Karena kenapa? Waktu diletakkan tidak dalam keadaan suci. Jadi sebenarnya meletakkan itu tidak wajib dalam keadaan suci, cuma hanya memperingan kita dalam ibadah, nanti nggak wajib qodho karena dalam keadaan suci. Dan itu juga dengan catatan bukan di tangan dan di muka. Di tangan di muka, walaupun kita perbannya dalam keadaan suci di gimana, tetap kita wajib qodho. Itu kalau lukanya di anggota lain. Ya, pokoknya itu nanti akan kita bahas, itu ada bagian-bagiannya dan tafsirnya atau rinciannya dalam masalah ini, tapi Anda udah jawab ya ini pertanyaannya. Jadi tetap tayamumnya sah walaupun diletakkan perban dalam keadaan bersuci atau tidak bersuci. Oke. Masya Allah. Bagaimana? Yang lain? Anda rasa cukup ya? Untuk yang mau bertanya lagi nanti boleh di grup. Jadi manfaatkan grupnya, jangan. Oh afwan, Ana masih sering tutup grupnya ya. Jadi insya Allah nanti Ana akan buka. Ya, jadi silakan nanti ya bagi mau bertanya bisa ditanyakan di grup, nanti insya Allah Anda akan sampaikan kepada Ustaz Adam. Seperti itu. Baik Ustaz, jazakallahu khairan, mudah-mudahan semuanya berkah ya, ilmunya bisa bermanfaat. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan kita semua istiqomah selalu ya, sedikit-sedikit kita terus berjalan kajiannya. Alhamdulillah gak kerasa ini udah pertemuan kesekian sampai kita ke pembahasan tayamum walaupun masih awal-awal, tapi bersyukur kita kepada Allah, terutama untuk teman-teman yang kelihatannya dari awal kita memulai kajian ini itu masih ada
Gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan kita semua istiqomah, kita mempelajari betul-betul baik-baik, memahami, mengamalkan, dan juga nanti bisa mengajarkan kembali kepada yang lainnya. Alhamdulillah ya, setiap minggu itu ada progresnya. Yang biasa kita hanya belasan orang, ya sekarang tembus ke 20 dan seterusnya, mudah-mudahan ke depan semakin luas lagi syiarnya. Nah, sama-sama teman-teman semua, untuk kita akhiri kegiatan kajian kita, sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Afwan. Bagi yang belum jelas, nanti insya Allah akan ada siaran ulangnya di YouTube ya. Nanti linknya akan share di grup. Tafadholu, yang bagi yang ingin mengulang, ada yang ketinggalan, ingin lebih jelas, itu bisa menonton kembali di siaran ulangnya di YouTube.